Baik, silakan Pak. Silakan. Saya serahkan ke Pak Sulwan selaku moderator untuk opening, Bangga. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya, beliau ini, walaupun di grup tadi saya sudah share, beliau ini sebenarnya di organisasi kami, Perhimpunan Manajemen SDM atau PMSM Jawa Barat, beliau itu adalah salah satu dewan pembina kami, gitu ya. Dan di dalam dewan pakar kami juga ada sesepuh-sesepuh seperti Dr. Ruki, gitu ya. Kemudian pembina yang lain ya diantaranya Profesor Maman gitu ya. Ya. Dan ada beberapa akademisi yang lain termasuk Ibu Dr. Banowati. Ini merupakan satu kehormatan juga. Beliau berkenan. Ya mungkin karena kita satu bendera gitu ya, dengan punya misi yang sama, yaitu mengembangkan kompetensi dari para rekan-rekan HR manager. Kalau bicara pengalaman, tadi bisa dilihat ya di biodata singkat beliau itu, terakhir beliau itu lama sekali di Johnson & Johnson sebagai senior manager untuk kawasan ASEAN gitu. Jadi best practice-nya banyak sebenarnya. Nanti harus didaulat juga beliau itu untuk kasih sesi webinar lah kita suatu saat gitu ya. Nanti kan kita beresin dulu semua unit kompetensi, setelah itu kita bikin acara-acara selanjutnya. Jadi itu sedikit perkenalan mengenai moderator. Dan beliau juga orang Bandung gitu ya, nggak jauh dari tempat saya gitu ya. Masih jalur Muhammad Toha ya, cuman beliau agak selatan sedikit gitu ya. Dari kantor saya dekat ya. Dekat ya. Jadi beliau juga sering di Jakarta ya. Ya. Beliau ini sebenarnya cowok panggilan. Cowok panggilan. Jadi kalau ada panggilan workshop, webinar. Jadi silakan kalau ada yang butuh motivator atau sesi-sesi silakan bisa hubungi. Jadi sedikit aja perkenalan tentang Pak Sulwan. Jadi terima kasih sekali lagi. Bangga Pak Sulwan untuk memfasilitasi kami. Terima kasih. Baik Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Dadang, saya mendapatkan kehormatan untuk bergabung dengan orang-orang hebat, dengan anak-anak muda yang luar biasa, yang setiap Sabtu hari libur masih mau belajar, terutama ya yang mengajarnya ini yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Negara tidak protes setiap Sabtu Pak Dadang malah memberikan ilmu ya bagi kita semua. Dan mudah-mudahan ilmu Pak Dadang ini menjadi salah satu bekal beliau, karena dalam keyakinan kami di Islam salah satu bekal di akhirat itu adalah mempunyai ilmu yang bermanfaat. Ini luar biasa, ini manfaatnya luar biasa, dan mudah-mudahan ini jadi barokah buat Pak Dadang. Amin. Yang memberikan ilmu secara gratis kepada kita semua. Dengan menyisihkan waktu buat keluarga, hari libur, buat kesenangannya. Bahkan ini udah seri yang ke-20 Pak Dadang ya. Betul. Artinya lebih dari 20 minggu itu. Udah hampir berapa bulan itu? Kalau dibagi 4 itu udah 5-6 bulan. Ini udah setengah tahun ini. Luar biasa. Terima kasih Pak Dadang. Saya barangkali tidak perlu memperkenalkan lagi Pak Dadang. Tapi satu kata buat Pak Dadang, ini orang yang bagi saya adalah orang yang lengkap, nyaris sempurna. Kalau sempurna hanya Allah, ya. Beliau adalah akademisi, ngajar di universitas, ngajar di akademisi, sebagai akademisi, juga sebagai praktisi yang malang melintang di dunia khususnya sumber daya manusia. Dilihat dari pengalamannya, karena itu beliau ini adalah salah satu orang penting di kami, dan sebagai ketua Perhimpunan Manajemen Sumber Daya Manusia yang betul-betul memberikan inspirasi buat kita semua. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kompensasi and benefit. Sebuah kalimat atau sebuah kata yang tak bisa dipisahkan dari para praktisi manajemen sumber daya manusia. Di beberapa perusahaan begitu pentingnya masalah kompensasi and benefit itu, malah
seperti di saya dulu itu adalah sebuah dipimpin oleh seorang manajer. Report kepada saya, dia adalah Comben Manager, Compensation and Benefit Manager, khusus bagaimana membuat policy tentang benefit dan tentang kompensasi, karena kompensasi sangat mempengaruhi baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Bagaimana kalau bagus dan bukan bagus, barangkali tepat pemberian kompensasi, itu kita bisa, para karyawan bertahan, dan ini juga sangat membuat efisien bagi perusahaan. Begitu juga bagi karyawan. Sebaliknya, jika kompensasi and benefit agak kurang menarik, ini adalah sumber konflik. Ya, salah satunya sekarang yang akan dibahas oleh kita adalah bagaimana kompensasi and benefit dikaitkan dengan SKKNI, sebuah barangkali hal yang sangat penting bagi semua praktisi HR. Kalau nggak salah Pak Dadang, bulan apa nanti akan diberlakukan kan? Semua harus punya sertifikasi tentang dari SKKNI. Saya tidak banyak berpanjang lebar, cuman mengingatkan lagi bahwa untuk kedekatan kita, walaupun kita secara offline, supaya offline rasa pertemuan dekat, mungkin semua membuka videonya agar saling mengenal, wajahnya yang cantik dan ganteng, agar terlihat di kita saling mendekatkan diri. Yang kedua, nanti Pak Dadang setelah selesai itu ada tanya jawab dengan memprioritaskan yang sudah masuk. Ada 84 pertanyaan yang sudah masuk. Pak Dadang nanti akan, kalau ada pertanyaan yang sama, barangkali dijawab dengan singkat yang sama, karena ini adalah juga waktu. Ada beberapa pertanyaan yang belum terakomodasi, boleh di chat nanti. Kalau ada waktu, nanti kita akan bahas juga. Saya kira itu aja Pak Dadang sebagai pembukaan dari saya sebagai moderator. Sekali lagi terima kasih. Dan kami persilahkan kepada Pak Dadang untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak Silwan atas openingnya. Rekan-rekan semua, ini sudah masuk 117 peserta. Ya, nanti mungkin menyusul ya. Kalau masuk semua 220-an lah. Masuk ya. Jadi, sekali lagi terima kasih nih. Kalau nggak ada peserta memang nggak seru ini ya. Kalau cuma beberapa orang gitu ya. Nah, Pak Hidayat, selamat bergabung, tadi bisa dicari Pak Hidayat. Terima kasih ya, tetap konsisten Pak Hidayat nih. Rekan-rekan semua, topik hari ini kalau ngambil dari judul SKKNI itu, judulnya itu sebenarnya adalah merumuskan kompensasi dan benefit yang efektif. Gitu. Tetapi di dalamnya saya lihat ada 2 unit kompetensi. 2 unit kompetensi ini, yaitu pertama tentang penyesuaian upah. Nah ini timingnya tepat nih, baru naik UMK kan gitu ya. Terus seperti apa nih? Barangkali punya jurus baru gitu kan untuk diterapkan di perusahaan. Yang kedua adalah mengenai insentif dan bonus. Gitu. Nah dari 84 pertanyaan yang masuk, saya bisa kelompokkan ke dalam beberapa kelompok pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan pertama adalah ada pertanyaan yang sifatnya itu sebenarnya masuknya ke unit kompetensi yang lain. Jadi mungkin pernah dibahas dalam seri sebelumnya. Jadi kalau rekan-rekan ada yang mengikuti dari awal dari seri 1 ya, seri 1 kan tentang job desk gitu ya. Berikutnya itu kita kan masuk kepada menyusun grading jabatan dan mengenai remunerasi, ya kan? Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya dijawabnya di sana. Misalnya ada pertanyaan tentang struktur skala upah, tentang job evaluation misalnya, kemudian tentang komponen, ya, komponen upah, komponen gaji apa saja, itu sebenarnya terjawabnya pada seri yang lain, gitu ya. Jadi dipersilakan untuk melihat kembali materi sebelumnya atau bisa lihat di YouTube, gitu ya, untuk webinar. Kemudian kelompok yang berikutnya adalah pertanyaan-pertanyaan juga banyak yang overlap.
tumpang tindih, gitu ya. Mungkin lebih dari separuh sebenarnya ya, itu tumpang tindih. Jadi tidak perlu dijawab satu persatu sebenarnya. Jadi dan saya percaya dengan nanti saya presentasikan materinya, sebagian besar sebenarnya terjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya. Mungkin ada beberapa hal baru. Misalnya ada yang mengaitkan kompensasi di masa pandemi. Nah, mau bagaimana di masa pandemi? Ya, memang kita semua terdampak ya, termasuk di tempat saya. Dan harus bagaimana gitu ya untuk penerapan. Jadi kurang lebih gitu kalau lihat dari profil pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, saya mohon izin untuk presentasikan dulu materinya, gitu ya. Nanti saya juga mencoba untuk tidak terlalu detail, ya, karena beberapa sih sebenarnya mungkin itu aja sih sebenarnya konsepnya ya bagi Anda yang pernah mempelajari. Lebih asik sebenarnya nanti kita diskusi sebenarnya ya. Baik, inilah materinya yang saya sudah kirim ke rekan-rekan semua. Apakah sudah muncul? Sudah muncul? Pak Sulwan kelihatan ya? Baik, Pak Sulwan, mohon feedback. Ini udah muncul slide-nya? Sudah masuk, Pak? Sudah ya? Oke. Sudah. Baik. Oke. Kompensasi dan benefit ini ada 2 unit kompetensi, yaitu urutan 24 dan 25 ini. Jadi kalau bicara nomor urut kompetensi itu sebenarnya bukan di pinggir, bukan di belakang, tapi yang di tengah ini justru ya, 024, 025. Jadi ini adalah nomor urut dari unit kompetensi di SKKNI kita ya. Ini learning objektifnya, jadi ini ada 2 dan dipecah menjadi 4 learning objektif. Pertama, menyusun rekomendasi penyesuaian upah pekerja itu ya, yang biasanya orang HR pasti diminta gitu melakukan rekomendasi penyesuaian seperti apa. Kemudian menerapkannya penyesuaian tersebut. Ini untuk yang pertama, penyesuaian upah ya. Kemudian yang berikutnya ini tentang insentif dan bonus. Jadi menyusun program insentif dan atau bonus, kemudian menerapkan program insentif. Jadi sebenarnya sederhana aja sebenarnya ini ya. Jadi bagi rekan-rekan yang memang udah masuk di dunia HR, khususnya kompensasi benefit, ini sih sebenarnya kerjaan tiap tahun pasti dilakukan sebenarnya. Ya. Ini tentang saya lewat aja. Nah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu menentukan upah pekerja ya pada unit kompetensi 24 ini. Ya. Saya mulai dengan big picture ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan, big picture ini adalah kriteria unjuk kerja dari seorang HR manager di unit kompetensi ini ya. Jadi ini sebenarnya adalah parameter atau indikator apabila seorang HR menangani bidang kompensasi benefit khususnya tentang penyesuaian upah ini, maka inilah kriteria unjuk kerjanya itu ya, dan ini merupakan sekuen sebenarnya urut-urutan proses gitu ya. Jadi yang pertama ini kompilasi data terkait upah pekerja dianalisis sesuai prinsip ekuitas internal dan ekuitas eksternal. Jadi kita mulai dari sini. Ya, dan ini secara praktek sebenarnya sederhana. Kita kan punya daftar upah tuh, ya. Kita daftar upah, kemudian di situ ada grade dan sebagainya. Ya, kita tinggal melakukan kompilasi ya, pengumpulan data.
bisa digrupkan berdasarkan grading, ya bisa juga dengan faktor lain yang memang dibutuhkan. Setelah itu, ini masuk ke yang kedua, penyesuaian upah pekerja sesuai hasil analisis direkomendasikan kepada pengambil keputusan untuk mendapatkan persetujuan. Nah, ini juga di sini akan menyangkut nanti itu masalah budget misalnya, terutama budget ya, kalau dari sisi top management itu terutama budget. Ya, jadi kalau mau ada penyesuaian tentu beliau akan menanyakan hal yang sangat prinsip, yaitu budgetnya. Jadi kita mau berapa alokasi budgetnya. Yang ketiga, penyesuaian upah pekerja yang disetujui diterapkan sesuai dengan SOP organisasi. Jadi memang sebaiknya kita susun prosedur atau SOP-nya tentang bagaimana kita melakukan proses penyesuaian upah. Ya, jadi supaya kita ada guidance gitu ya. Ada satu pegangan bagaimana kita melakukan proses penyesuaian upah ini. Ya. Dan yang terakhir ini, penerapan penyesuaian upah pekerja didokumentasikan sesuai SOP. Jadi kembali ke SOP. Jadi kalau kita berangkat dari kacamata SKKNI, ternyata yang namanya guidance, SOP, prosedur, dan policy itu mutlak diperlukan gitu ya. Dan kita tidak dianggap konsisten kalau kita melakukan sesuatu tetapi tidak ada dasarnya. Dan itulah yang pertama-tama pasti ditanyakan oleh asesor itu ya. Oke, kita lihat sekarang latar belakang dan tujuan gitu ya. Kenapa perlu penyesuaian ya. Usulan besaran upah calon pekerja dan penyesuaian upah pekerja itu perlu dilakukan karena alasan dinamika SDM di organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Ya, jadi karena ada dinamika, ada perubahan-perubahan. Minimal apalah? Minimal ada keputusan gubernur tentang UMK baru, lah minimal itu gitu kan. Ya, itu kan eksternalnya. Ya, di dalamnya juga mungkin ada persoalan-persoalan seperti misalnya ada karyawan yang underpaid, misalnya dibayar kekecilan upahnya, harus diapain ya? Atau ada orang-orang yang punya prestasi yang luar biasa, sehingga kita harus memberikan apresiasi, rekognisi. Ya. Tujuannya adalah untuk menjaga ekuitas pengupahan dan retensi pekerja. Ya, nah, di sini saya ada ilustrasi gambar yang ini nih, hire, train, motivate, retain. Ya, jadi mula-mula kita meng-hire orang, kemudian melatihnya, kemudian memotivasinya, dan terakhir kita mempertahankan mereka. Bagaimana supaya mereka tetap stay di perusahaan kita dalam jangka panjang, ya sampai pensiun, sampai meninggal gitu ya. Nah, retain ini kan mempertahankan, ya. Bagaimana mereka supaya bisa stay terus? Salah satunya adalah ya karena ada banyak hal lain, dengan cara melakukan penyesuaian upah. Gitu. Nah, kita berangkat dulu dari pertanyaan dasar, ya, atau pemahaman dasar ini. Pay equity versus pay equality. Nah, ya ini, jadi jangan sampai tertukar-tukar karena dua istilah ini punya makna yang berbeda, gitu ya. Pay equity atau di sini saya terjemahkan ekuitas gaji. Juga dikenal sebagai gaji yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. Nah, di sini disebut equal pay for equal work. Dan ini sebenarnya merupakan satu azas yang dikeluarkan oleh ILO ya, untuk membayar secara nilai sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Itu yang disebut pay equity. Dan ini kan merupakan basis daripada job evaluation ya, pada saat kita melakukan evaluasi jabatan dan menentukan job value ya. Nanti ujung-ujungnya adalah kepada struktur skala upah. Ya. Itu berarti jika dua pekerjaan berbeda memberikan kontribusi nilai yang sama untuk operasi perusahaan mereka, maka karyawan di posisi tersebut harus menerima gaji yang sama. Ya. Itu yang disebut equal pay for equal work. Ya. Apa perbedaan antara ekuitas gaji dan kesetaraan gaji? Nah, kesetaraan gaji ini merupakan terjemahan dari pay equality. Ya. Jadi ada kesamaan gaji, ya, atau ekuitas gaji, dan ada kesetaraan gaji. Ini mungkin pertanyaan
Apa sih memang apa perlu bedanya apa gitu ya? Nah, ini maksudnya adalah ekuitas gaji itu membandingkan nilai dan gaji pekerjaan yang berbeda. Seperti misalnya perawat dan tukang listrik. Itu kan pekerjaannya beda tuh. Ada perawat, ada tukang listrik. Tetapi kalau job value-nya sama, ya pasti upahnya sama. Nah, itu yang disebut pay equity. Ya. Sedangkan gaji yang setara atau pay equality itu membandingkan gaji pekerjaan serupa. Misalnya gini, sama-sama perawat, tapi satu laki, satu perempuan. Kalau ternyata si perawat perempuan dibayar lebih tinggi, padahal bobot pekerjaannya sama, itu tidak sesuai dengan pay equality. Ya, jadi biasanya ini kan menyangkut apa? Anti diskriminasi sebenarnya. Diskriminasi berdasarkan gender, bisa berdasarkan suku, agama, dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan karena beda jenis kelamin atau beda kesukuan atau beda agama atau beda asal usul ya pekerjaannya sama kok dibayarnya beda. Nah, kalau itu terjadi berarti itu tidak sesuai dengan prinsip pay equality. Itu yang dimaksud ya. Jadi sekarang clear ya. Apa bedanya antara pay equity dengan pay equality ya. Nah, di itu pertanyaan yang kemarin masuk juga ada yang bicara tentang komponen juga, menanyakan komponen ya. Jadi makanya saya tampilkan juga komponen kompensasi dan benefit sekaligus ini memperjelas apa sih bedanya kompensasi dan benefit itu ya. Kenapa harus dipecah dua? Ada kompensasi dan ada benefit ya. Perbedaannya sederhananya tuh begini ya, kalau kompensasi itu mencakup gaji langsung atau direct, jadi kotak yang ini ya. Ini kompensasi langsung direct. Di sini dibagi dua ya, ada base pay dan ada variable pay. Nah, jadi di jalur yang ini adalah jalur kompensasi. Ya. Sedangkan benefit atau diterjemahkan sebagai manfaat itu mencakup gaji tidak langsung atau indirect. Jadi yang ini nih, ya, yang di bawahnya indirect. Hal-hal seperti asuransi kesehatan, paid leave. Paid leave itu apa? Paid leave itu tidak masuk tapi tetap dibayar. Nah, itu ya. BPJS dan lain-lain. Ini yang disebut benefit. Ya. Ada yang sifatnya wajib, ya wajib itu yang normatif lah ya. Kalau di Indonesia itu kan seperti apa misalnya, ya paid leave misalnya. Izin meninggalkan pekerjaan di luar cuti tahunan tapi tetap dibayar, itu yang disebut paid leave. Itu. Kemudian BPJS, baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan. Ya. Terus hal-hal lain juga ya, yang sifatnya wajib. Ada juga voluntary. Voluntary itu ya sunnah gitu ya, tidak fardu gitu ya. Jadi ada perusahaan yang sudah cukup baik fasilitasnya ya, dan itu masuk ke sini ya. Seperti misalnya apa? Ya liburan ya, kemudian security plan, jadi semacam apa ya? Mungkin dana pensiun tambahan gitu ya. Kemudian bantuan pendidikan, rekreasi dan sebagainya. Jadi itulah perbedaan antara kompensasi dan benefit. Satu direct, satu indirect. Dan itu termasuk di dalam rewards yang sifatnya ekstrinsik atau finansial. Ya, di luar pekerjaan itu sendiri. Ya. Tapi ada juga yang non finansial. Ini disebutnya intrinsic rewards. Ya. Bisa misalnya kepuasan kita terhadap pekerjaan itu, kemudian rasa kebanggaan dan juga reward lain dalam bentuk non finansial, misalnya apa? Apresiasi, rekognisi seperti itu. Ya. Nah, tadi di awal di dalam big picture dikatakan disinggung juga mengenai ekuitas gaji eksternal dan internal. Atau kesamaan atau keadilan gaji eksternal dan internal. Apa yang dimaksud ya? Ekuitas eksternal dan ekuitas internal merupakan dua bagian dari pembayaran yang adil ya. Jadi adil ini adalah yang pertama sebagai syarat upah yang baik ya. Keduanya adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Tapi mereka membutuhkan pendekatan yang sangat berbeda untuk mengelola. Kita lihat sekarang apa perbedaan ekuitas eksternal dan internal. Ekuitas eksternal adalah daya saing gaji versus pasar. Ya.
Tidak mungkin untuk memastikan pembayaran yang adil tanpa menggunakan data industri dan pasar khusus regional untuk menetapkan kisaran gaji yang sesuai untuk setiap posisi. Ya, misalnya gini, manajer HRD di Bandung Raya, gitu ya, kisaran berapa sih? Gitu. Ya, kalau kisarannya misalnya antara katakanlah 10 sampai 20 juta, gitu misalnya. Kalau gaji di kita ada pada kisaran itu berarti masih masuk di dalam ekuitas eksternal, ya, jadi masih dibilang kompetitif. Tapi kalau misalnya di bawah 10 ya berarti kurang kompetitif. Kalau di atas 20 berarti sangat kompetitif begitu. Nah, itu yang disebut ekuitas eksternal gitu ya. Sedangkan ekuitas internal, gaji yang sama untuk pekerjaan yang sama dalam organisasi. Ya. Mungkin pekerjaannya berbeda gitu. Tapi kalau bobot dan value-nya itu sama, mirip atau berdekatan angkanya sebagai hasil job evaluation, ya harusnya dia masuk di dalam grade yang sama dan kisaran gaji yang sama. Ya. Itu yang disebut ekuitas internal. Ya. Ketika organisasi memanfaatkan data pasar untuk menetapkan kisaran gaji, mereka memasukkan data tersebut ke dalam struktur gaji keseluruhan mereka. Pekerjaan dengan nilai yang sebanding dikelompokkan ke kisaran kelas yang sama. Ya, jadi misalnya grade 1, grade 2, grade 3. Skor evaluasi jabatannya itu ada rentang gitu ya. Jadi semacam apa ya? Norma ya, kalau dalam pemeriksaan psikologi itu ada norma. Skor sekian sampai sekian masuk kepada baik sekali atau sedang. Pekerjaan dengan nilai yang sebanding dikelompokkan ke kisaran kelas yang sama dan kisaran bayarannya sama untuk pekerjaan tersebut yang mendorong kesetaraan. Ya. Ini memastikan bahwa karyawan dalam suatu organisasi dibayar secara adil terhadap satu sama lain. Nah, itulah yang dimaksud ekuitas internal. Jadi kalau secara gampangnya begini, ekuitas internal bisa kita usahakan dengan melakukan job evaluation yang baik. Ya, sehingga ketemu bobotnya itu berapa. Sedangkan ekuitas eksternal kita harus tahu harga pasar. Ya. Artinya di sini kita harus memerlukan data salary survey, gitu ya. Nah, itu menjadi referensi kita sehingga kita bisa menentukan posisi kita apakah masuk di dalam rata-rata pasar, di bawah pasar, atau sudah di atas pasar. Ini keterangan tambahan saja mengenai equity. Ya, di sini hanya dipecah 4 sebenarnya. Ada eksternal, internal, ada individual. Individual itu dikatakan how fair an individual pay as compared with what his or he co-worker are earning for the same or very similar job. Jadi ini yang disebut sebenarnya ya bagian dari internal juga sebenarnya. Ya. Kemudian juga ada procedural equity. Jadi menyangkut prosedurnya bagaimana dia ditetapkan. Gitu ya. Ya, ini kalau pengembangan lebih jauh. Ini pertanyaan berikutnya yang merupakan inti daripada unit kompetensi yang ini. Alasan perlunya penyesuaian upah. Gitu ya. Jadi kenapa sih perlu ada penyesuaian upah? Ya. Ini saya pecah 2. Perlu dalam konteks general increase. General increase itu apa? Jadi berlaku buat semua. Dari mulai office boy sampai dengan direktur gitu ya. Semua perlu. Gitu ya. Nah, ini ada 2 penyebab general increase itu. Pertama, kenaikan upah minimum yang tipikal kita alami ya setahun sekali ini ya. Kenaikan upah minimum dan karena ada kebijakan kenaikan berkala. Ada beberapa perusahaan tertentu yang biasanya ini perusahaan-perusahaan papan atas nih, yang mereka kadang nggak mengikuti gitu. Gubernur naikin berapa gitu kan. Karena mereka punya mekanisme sendiri dari dulu. Katakanlah 2 tahun sekali pasti ada kenaikan berkala secara general increase. Dan umumnya mereka itu upah terendahnya aja mungkin sudah lebih jauh di atas upah minimum. Sudah nggak ada persoalan normatif di perusahaan ini. Ya. Karena upah terendahnya saja sudah lebih daripada upah minimum. Ya, sehingga mereka tidak terlalu terikat dengan ada SK gubernur harus naik. Enggak, karena mereka punya mekanisme sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang disebut general increase. Ya. Kenaikan secara umum. Ya. Yang kedua adalah individual increase. Kenaikan atau penyesuaian secara individu. Ya.
secara khusus ya. Nah ini saya bagi dua. Pertama karena ada yang namanya merit increase. Jadi kita akan menghargai orang yang prestasinya bagus sehingga harus dinaikkan gajinya gitu kan, supaya tetap termotivasi, supaya dia tetap bertahan ya. Jadi artinya ini performance based ya, berbasis kinerja. Yang kedua ada yang disebut karena posisinya underpaid. Nah, ada orang-orang tertentu yang mungkin atasannya kurang peduli gitu, dia tertinggal gitu. Gajinya itu tertinggal. Sehingga pada saat kita melakukan kompilasi data di dalam daftar upah dan kita bikin grafik atau kita bikin tabel, kok ini ada beberapa orang yang aneh gitu ya. Udah senior, kerjanya juga lumayan bagus, tapi gaji tertinggal. Nah, ini adalah orang-orang yang berada dalam posisi underpaid. Underpaid itu apa ya? Ada jenderal bergaji kopral, nah, gitu ya. Ada jenderal bergaji kopral. Lawannya ada yang disebut overpaid sebenarnya. Overpaid itu apa? Ada kopral bergaji jenderal, itu kebalikannya gitu ya. Nah, ini adalah penyesuaian karena kenaikan upah minimum dan isu upah sundulan. Ya, ini mungkin yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, bulan Januari itu selalu begitulah ya. Penyesuaian karena kenaikan upah minimum dan isu upah sundulan. Jadi ini saya munculkan referensi dari regulasi yang ada ya. Pertama adalah dari Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2013 tentang upah minimum, khususnya pasal 15 ya. Dikatakan di situ yang pertama, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Gitu ya. Jadi ini kan fardu ain tuh. Wajib hukumnya gitu kan. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan. Kemudian di ayat 2-nya, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang punya masa kerja kurang dari 1 tahun. Artinya apa? Ya, yang setahun lebih harus lebih dari upah minimum. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan pasal 42 ya. Ayat 1 berbunyi upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Jadi angka upah minimum itu katakanlah sekarang Kota Bandung 3,7 ya. Kabupaten Bandung mendekati 3,2 atau 3,2 lah. Itu untuk yang di bawah setahun itu. Ya. Jadi kalau udah setahun atau lebih ya harus lebih. Ya. Jadi inilah yang disebut konsekuensi. Karyawan dengan masa kerja 1 tahun atau lebih harus memperoleh upah lebih tinggi dari upah minimum. Ini yang biasa disebut upah sundulan. Ya. Kemarin itu ada yang nanya di WA itu, Pak, kalau upah sundulan dalam bahasa Inggrisnya apa? Lo bingung saya jawabnya. Nggak ketemu tuh. Apa coba dalam bahasa Inggris upah sundulan itu ya? Pada saat saya tanya Google kok jawabannya aneh juga kan begitu ya. Jadi nggak standar gitu ya. Sama halnya kayak gini. Masuk angin kalau dalam bahasa Inggris itu apa? Kayaknya nggak ada yang persis gitu. Yang menurut kita masuk angin tuh ini ya mungkin di Amerika sana atau di Inggris sana nggak ketemu gitu fenomena masuk angin sehingga nggak ada kata-kata yang sinkron begitu ya. Nah ini alternatifnya treatment terhadap upah sundulan. Jadi ini kita boleh pilih mau yang mana gitu ya. Alternatif pertama adalah kita melakukan kenaikan merata secara persentase, misalnya 3%. Gitu. Jadi kalau ya pokoknya dari mulai office boy sampai direktur, pokoknya semua naik deh 3% dari gaji dia sekarang. Terutama gaji pokok ya biasanya. Naikin aja semua. Nah, itu ya. Itu alternatif 1. Alternatif 2, kenaikan meratanya nominal. Jadi bukan persen, nominal. Misalnya naiknya 100.000 upah minimum dibandingkan upah minimum lama dengan baru. Oh naik 100.000. Naikin aja semua. Seluruh karyawan ya. Dari mulai office boy sampai direktur naiknya 100.000. Tentu ini masing-masing ada untung ruginya, ada plus minusnya ya. Ini yang pertama yang naik merata 3% itu ya. Ya ini praktis sebenarnya dan cukup adil bagi karyawan.
Jadi kalau dibandingkan yang di bawah yang 100.000 itu kan, ya kalau ada direktur gaji 25 juta misalnya, 30 juta misalnya. Naiknya 100.000, mungkin dia nyeletuk, nggak usah naik deh, kagok. Ya kan? Mau naiknya 100.000 perak sih gitu. Ya. Tapi kalau misalnya diambil kenaikannya secara persen, ya cengli lah gitu ya. Nah, kalau misalnya ada direktur gaji 30 juta, naik 3% kan lumayan gitu kan. Nah, ada tambahan lah berapa, 900.000 gitu kan, daripada naik 100.000 kan. Tetapi dari sisi perusahaan tentu kenaikan persentase itu berat, ya apalagi budgetnya nggak cukup, gitu ya. Lebih berat ke perusahaan dan ada dampak sosialnya sebenarnya, yaitu kesenjangannya lebih lebar, ya kalau kita naikkan secara persentase itu kesenjangan antar grade gaji, antara upah terendah, upah yang lebih tinggi, apalagi dengan upah yang paling tinggi, ya. Dan kan kalau katakanlah rasio terendah tertinggi itu 1:10 gitu misalnya, maka kalau upah terendah itu 3 juta, maka upah tertingginya kan 30 juta. Ya. Jadi kalau lihat grafiknya itu, maka kurvanya itu makin curam, gitu kan. Jadi terjadi satu gap yang lebih besar kalau menggunakan kenaikan persen. Ya. Kalau menggunakan kenaikan nominal, ya misalnya 100.000 gitu misalnya, akan terjadi kurva landai. Jadi secara kesenjangan sosial sih teratasi, ya bisa mengurangi kesenjangan sosial. Tetapi akan timbul ketidakpuasan pada level menengah atas. Kadang-kadang ngerasa kenaikannya tidak signifikan. Ya, nah, ada plus minusnya. Terus yang lain ini, alternatif yang lain ya. Yang di bawah UMK naik ke UMK. Jadi kita kayak pecah dua. Jadi di dalam kompilasi data karyawan itu, katakan kita punya 3.000 karyawan, mana yang saat ini angkanya di bawah UMK baru. Nah itu dulu, dikelompokin. Oh ini ketemu nih, ada sekian ribu orang atau sekian ratus orang. Ini di bawah angka UMK baru. Untuk kelompok ini, dongkrak semua ke angka UMK baru. Ya. Yang sudah UMK atau lebih, itu kelompok kedua kan, itu dinaikkan sesuai budget. Tapi ini pun bisa dipecah dua lagi. Ada dengan basis penilaian atau tidak. Ya. Kalau pakai basis penilaian berarti masuk yang disebut merit increase. Gitu. Bukan hanya sekedar general increase. Gitu ya. Alternatif keempat, dan ini cukup populer, yaitu dengan menggunakan rumus upah sundulan. Ini mungkin pernah dengar ya, rumus upah sundulan. Nah ini saya perkenalkan aja. Nah, beliau nih, Insinyur FX Joko Sudibyo MM MBA. Ya. Saya ketemu beliau karena saya belajar rumus ini langsung dari beliau tahun 2003-an lah, tidak lama setelah beliau mempatenkan temuan beliau ini. Jadi ini beliau ini senior orang HR ya. Dan dikatakan di sini beliau punya pengalaman lebih dari 36 tahun dalam bidang SDM. Kalau nggak salah terakhir beliau itu adalah dulu ada Hong Kong Bank apalah gitu ya. Terakhir dia pegang itu direktur di sana gitu ya, direktur HR gitu. Ya, kemudian beliau jadi trainer dan jadi konsultan. Dan beliau pemegang hak paten. Jadi rumus temuan beliau ini, rumus upah sundulan itu dipatenkan supaya tidak ada orang yang mengklaim ini itu bikinan saya ya. Jadi ini registered ya. Jadi punya hak paten beliau ini ya. Jadi makanya disebut rumus sundulan DS itu, saya kira ini singkatan dari nama beliau gitu. DS gitu, Joko Sudibyo gitu ya. Jadi saya berkesempatan belajar langsung dari beliau. Kalau sekarang kan yang jualan training rumus upah sundulan itu banyak yang bukan beliau gitu ya. Mungkin juga ada yang modifikasi begitu. Tapi saya ingat dulu memang waktu itu bulan puasa lah tahun 2003 apa. Mau libur lebaran ada workshop di Jakarta gitu. Saya ikut workshop beliau di Jakarta waktu itu. Tapi ironisnya rumusnya nggak pernah saya pakai karena di tempat saya punya cara sendiri gitu ya. Nah inilah saya perkenalkan rumus upah sundulan ini ya, yang dari Pak Joko ini.
Untuk dapat menghitung formula upah sundulan, terlebih dulu harus ditetapkan variabel-variabel sebagai berikutnya. Ini jadi kayak rumus matematika atau fisika itu kan harus ada variabelnya dulu ya. Jadi di sini ada 9 ini ya. UBL itu yang ini nih. Ya. Batas bawah upah lama. Ya. Ini saya ambil contoh misalnya skala upah grade 1 untuk operator atau pelaksana. Ini contoh aja ya. Jadi by skala, by grade gitu ya. Kemudian ada UAL, batas atas atau tertinggi upah lama yang ini ya. Jadi di sini UBL-nya 3 juta, UAL-nya batas atasnya 3.600.000 ya. Jadi spread atau rentang di grade 1 ini adalah 20%. Yaitu dari 3 juta ke 3.600.000. Kan selisihnya 600.000 ya. Jadi dari titik terendah ke titik maksimal itu 200.000, berarti spreadnya itu atau rentangnya itu 20%. Ya, yaitu 600.000 dari 3 juta. Ya. Kemudian ada UL, upah lama. Nah, upah lama ya, misalnya berapa? Tentukan contoh misalnya. Ada karyawan upah lamanya sekian gitu ya. Kemudian ini yang 600.000 bukan upah lama ya, tapi A ya. A itu nanti ada di bawah ya. Kemudian ada UB. UB itu upah baru setelah ada sundulan yang ini nih. Ya, titik yang ini. Ya. UB yang ini, sorry, UB. Yang tanda merah. Ya, yang ada panah, UB. UL di sini, UB sini. Nanti yang dicari itu sama UB-nya berapa kan gitu ya. UBB batas bawah upah baru yang ini. Ya. Tentukan batas bawah. Ya. Kemudian biasanya ini upah minimum baru. Kalau ini upah minimum lama biasanya begitu. Ya. Kemudian ada UAB, batas atas tertinggi upah baru yang ini. Ya, ditentukan aja plafonnya berapa. Kemudian ada I itu increment ya. Membedakan selisih upah karyawan berdasarkan masa kerja. Jadi misalnya antara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, per tahunnya mau dibedakan berapa gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh aja mau dibedakannya per tahun itu Rp20.000 gitu ya. A itu yang titik ini ya. Itu adalah UAL dikurangi UBL. Ya. Jadi ini 3.600.000 dikurangi 3 juta yaitu 600.000. Ya, ini agak teknis memang karena ini rumus soalnya ya. Kemudian B itu yang ini. UAB dikurangi UBB. 3.750.000 dikurangi 3.100.000 dikurangi increment ya. Increment 20.000. Ketemu angka 630.000. Nah, tujuan daripada rumus ini kan sebenarnya ingin menentukan ini yang saya kasih panah merah itu. Jadi upah baru karyawan itu berapa? Gitu. Kalau menggunakan rumus upah sundulan. Nah, contoh kasus, ya ini kan jadi rumusnya kan ini ya. UB sama dengan ini ya. Jika ada karyawan dengan upah lama itu 3.300.000, maka upah barunya adalah sebagai berikut, dihitung dengan pakai rumus ini. A per B kali UL tambah UBB plus increment dikurangi UBL kalikan A per B, berapa hasilnya? Ya ini ketemu hasilnya, ini contoh kasus aja. Kalau upah lama dia 3.300.000, maka upah barunya setelah dihitung, ini ketemu angka indeks kan 0,952 kali 3,3. Jadi ini kita pakai ini rumus ini, plus 3,1 tambah 20.000 dikurangi 3 juta kali 0,952. Ketemu 3.405.000. Ya. Jadi kenaikan nominalnya itu Rp105.000 atau 3,18%. Nah ini contoh gitu ya. Jadi ini bisa dipakai sebagai alternatif. Gitu ya. Nah sekarang kita bicara dasar hukum kebijakan kenaikan upah berkala. Ya. Ini ada di Undang-Undang 13 2003 pasal 92 ayat 2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Kemudian di PP 78 2015 pasal 23. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup dan atau peningkatan produktivitas kerja dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Peninjauan upah sebagai dimaksud diatur dalam, nah jadi ini diatur aja ya dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Ini dasar hukumnya untuk kenaikan upah berkala itu ya.
Dan ini yang harus dipertimbangkan adalah ini, kemampuan perusahaan dan produktivitas. Jadi dua-duanya ini harus masuk sebagai faktor yang membentuk kenaikan upah berkalanya seperti apa. Ya. Nah, berikutnya saya sampaikan referensi untuk external equity. Ya. Informasi eksternal yang kita butuhkan itu adalah salary survey dan salary guide. Ya. Dari salary survey kita akan mendapatkan salary guide. Salary survey adalah suatu investasi di mana biasanya perusahaan membayar sejumlah uang dan juga bersedia mengisi data remunerasi yang berlaku di perusahaannya. Perusahaan bersedia melakukan itu karena mengikuti salary survey mereka bisa mendapatkan salary guide. Salary guide dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun paket remunerasi yang optimal, yang cukup bersaing di pasar, adil dalam kondisi internal, dan juga cukup baik untuk menarik, meng-attract, dan meretain karyawan terbaik. Ya, karena memang ini tujuannya. Ya. Salary guide juga bisa digunakan sebagai basis untuk mengajukan usulan besaran kenaikan gaji dan memprediksikan salary movement untuk tahun-tahun ke depan. Jadi ini perlu kita ya, perlu data yang seperti ini. Nah ini contoh mungkin salah satu yang cukup populer adalah salary guide dari Kelly, ini yang versi 2020 ya, karena 2021 belum terbit gitu ya. Nah, ini saya displaykan beberapa halamannya ya. Cuma kalau yang Kelly salary guide ini saya lebih melihat ini keterwakilannya adalah lebih kepada perusahaan-perusahaan menengah besar ya, terutama yang lokasinya di Jabodetabek gitu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan menengah besar Jabodetabek mungkin cukup sesuai untuk dipakai sebagai acuan gitu ya. Kedua saya tampilkan ini yang ya mungkin lebih kena lah untuk perusahaan kelas menengah gitu ya, termasuk untuk di tempat saya gitu ya. Yaitu dari Jobstreet. Anda tahu kan Jobstreet itu kan salah satu web portal ya atau fasilitator untuk perekrutan ya sebagai sourcing. Jadi dia sempat menerbitkan ini nih, data ini. Data besaran gaji di tiap sektor yang datanya diambil dari data internal Jobstreet. Ya, karena dia kan tahu data-data soal gaji ya, karena dia memfasilitasi untuk rekrutmen. Jadi ini terbagi ada bidang perhotelan, ada marketing, ada bidang sales, ada guru ya, dosen ya. Ada human resource. Nah, ini nih human resource. Nah, ini untuk bidang kita ini ya. Ini data 2020 ini ya. Jadi yang 2021-nya belum muncul ya. Tapi kalau mau berandai-andai atau mau menduga-duga, jadi kisaran untuk 2021 berapa? Tinggal di markup aja ini 3-4%. Ya, karena rata-rata kenaikan UMK ini itu 3,27%. 3,27% dari 2020 ke 2021. Ya kebetulan saya anggota Dewan Pengupahan Kota Bandung, jadi tahu persis gitu ya. Seperti apa ini angka-angkanya. Jadi Jawa Barat itu rata-rata 3,27% gitu. Untuk yang naik. Ya, ada juga yang nggak naik sebenarnya, yang mengikuti edaran Menteri. Tinggal di markup aja angka ini ke angka 3 atau 4%, itu masih bisa masuk menurut saya. Ya. Nah, coba kita lihat human resource. Ternyata untuk staf HRD itu kisarannya itu antara 6 sampai 8. Ya, 6 sampai 8. Tapi saya kira ini lebih pasnya Jabodetabek gitu ya. Jadi kalau untuk Bandung misalnya ini harus diskon lagi angkanya. Turun dikit itu ya. Sesuai dengan selisih aja, selisih UMK DKI dengan Bandung aja misalnya selisihnya berapa. Jadi bukan di markup, di markdown sedikit ya. Kemudian level supervisor HRD itu antara 9 sampai 12. Kemudian level manager HRD itu antara 15 sampai 21. Ya. Ya kembali tapi kalau untuk Bandung Raya ini mesti didiskon. Ini lebih mewakilinya Jabodetabek nih angka ini. Pasti lebih gede di sana ya. Kemudian untuk level direkturnya antara 30 sampai 42 gitu ya. Halaman berikutnya ini ada bidang customer service. Ya. Kemudian restoran. Ya, restoran. Ini kayaknya pakai UMK nih stafnya nih restoran. Ya. Kemudian software engineer ini paling tinggi nih stafnya aja kan 10 juta. Kemudian manufaktur pabrik. Ya, pabrik. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi Anda gitu untuk ngelihat external equity-nya gitu ya. Karena kita mau menentukan untuk di kita sendiri mau seperti apa penyesuaiannya. Gitu, ya. Nah ini saya ambil aja contoh aja dari satu web
ini tuh flow-nya ya. Jadi kalau ada penerapan merit increase, jadi ada penilaian dulu ya. Ini contoh di dunia pendidikan sebenarnya. Jadi dekan itu atau pimpinan universitas melakukan review performance. Jadi disebut performance rating ya. Jadi berdasarkan performance ya, dan kemudian dana yang tersedia, budgetnya berapa. Nanti ada alokasi di sini. Ya. Ada yang dapat sedikit, banyak. Gitu ya. Kemudian masuk ke HR department, eksekusi ke payroll, ya, dan seterusnya. Mereka menerima kenaikan berdasarkan merit. Gitu ya. Flow-nya ya sederhana aja sih sebenarnya seperti ini. Ya. Nah ini mungkin bagian penting karena juga gini, ada juga pertanyaan yang menyangkut ini, gitu ya. Misalnya apakah kenaikannya harus sama? Terus kalau yang sudah sangat tinggi bagaimana? Kaitan dengan prestasi bagaimana? Ini saya ketemu satu referensi, menurut saya ini cukup tepat gitu ya. Prinsip di balik peningkatan gaji, mungkin ini pakemnya saya kira ya. Nah, dikatakan di sini karyawan berkinerja tinggi mendapatkan lebih dari yang berkinerja rendah. Setuju ya? Udah pasti ya. Karyawan berkinerja tinggi mendapatkan lebih dari yang berkinerja rendah. Setuju ya? Gaji titik tengah atau midpoint. Jadi yang maksud midpoint itu apa? Di dalam satu grade, katakan grade 1 misalnya, itu kan ada rentang gaji. Kalau contoh yang tadi itu kan 3 juta sampai 3.600.000. Nah, itu kan rentang dalam satu skala. Grade 1. Midpoint itu titik tengahnya. Gitu ya. Katakan berarti 3,3. 3,3 itu titik tengahnya. Gaji titik tengah atau midpoint dalam kisaran gaji mencerminkan apa yang kebanyakan orang di pasar kerja dibayar untuk pekerjaan serupa. Nah ini, jadi harus masuk ke rata-rata pasar, midpointnya itu. Ya. Mereka yang berkinerja tinggi dengan bayaran rendah harus menerima kenaikan gaji terbesar. Ya. Sementara pegawai berkinerja rendah yang sudah dibayar pada atau di atas nilai tengah harus menerima kenaikan gaji yang lebih kecil atau tidak sama sekali. Jadi di sini berlaku prinsip keadilan distributif. Ya, kalau menurut Aristoteles itu, keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang bagian yang sesuai dengan jasa-jasanya. Lawannya adalah keadilan komutatif. Keadilan komutatif, ya kalau dalam pengupahan disebutnya general increase, adalah keadilan yang memberikan kepada semua orang bagian yang sama tanpa melihat jasa-jasa atau prestasinya, gitu ya. Berikutnya, orang dengan atau di atas nilai maksimum tidak mendapat kenaikan. Ini lihat contohnya ini. Ya udah maksimum, ya. Kalaupun ada yang kinerjanya melampaui target, tapi dipatok di 2% saja. Gitu. Sedangkan ini kan 0. Kalau dia sudah dalam keadaan, dalam posisi maksimum. Tingkat penilaian kerja yang sama menghasilkan persentase kenaikan gaji yang berbeda. Tergantung di mana gaji pokok saat ini dalam kisaran gaji. Jadi ini matriksnya seperti ini. Jadi kita lihat orang itu posisinya di mana dia. Ya. Penempatan orang di dalam pasar kerja. Ya. Market rate. Ya. Atau bisa dalam skala gaji kita. Angka minimum sampai 25%, 26% sampai midpoint, ini 51% sampai 75%, dan ini 76% sampai angka maksimum. Nanti kan ada 3 jenis karyawan, yaitu prestasinya di atas rata-rata atau melampaui target, exceed expectation, ada yang meet expectation, ya cukup gitu ya, dan ada needs improvement, yang kurang, yang harus diimprove. Maka coba Anda lihat, kalau annual compensation budgetnya 4%, ya, maka yang naik terbesar itu justru di sini. Yang gajinya masih underpaid, katakan begitu ya, underpaid, tapi prestasinya bagus. Maka naik malah bisa sampai 6%. Ya. Sedangkan mereka yang need improvement, tapi dia masih underpaid, masih dikasih lah sampai 1% masih oke gitu kenaikannya. Sedangkan ini adalah yang tengah-tengah, yang sedang-sedang saja. Kalau pakai kurva normal kan ini grafiknya kayak lonceng gitu dah bentuknya. Ya. Jadi pasti yang paling banyak itu populasi itu di mid expectation, bisa 60% populasinya di sini.
Sedangkan yang exit expectation 20%, yang needs improvement 20%. Ya, hukum normalnya begitu ya, kurva normalnya. Kemudian ini yang 26 sampai midpoint. Nah, ini persentasenya kan menurun. Jadi makin posisi dia itu tinggi di dalam skala gaji, maka persentase atau nilai kenaikannya akan lebih kecil. Ya, sekalipun dia termasuk dalam exit expectation. Ya, jadi prinsipnya atau pakemnya itu kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi boleh nanti sambil dipertimbangkan ini adil atau tidak gitu. Tapi ini salah satu referensi gitu. Ya. Karena kita kan punya plafonnya itu yang ini. Jadi plafon kita punya dua. Satu adalah nilai maksimum, mau merujuk ke harga pasar atau merujuk kepada struktur skala upah kita. Dan ada plafonnya budget. Ya. Budget dari perusahaan. Coba kalau melampaui budget kan nanti perusahaan nggak sanggup bayar begitu. Ya. Nah ini sedikit aja sharing pengalaman di tempat saya. Ya. Jadi karena kan harus aplikatif gitu ya. Nah terus saya bagaimana pengalamannya? Nah, sebagian besar yang kami alami itu, ya, kami mengkombinasikan antara general increase dengan merit increase berbasis performance appraisal. Dan ini berfungsi sebagai topping, tambahan. Jadi kalau kayak kita pesan pizza misalnya ya, ada pizza standar, tapi suka ditawarin, mau topping keju enggak gitu ya, atau mau tambah sosis, nah, gitu. Jadi tambahan gitu, topping di atas. Gitu ya. Atau Anda beli es krim, di atasnya mau tambahin buah apa, gitu ya. Ini yang disebut topping. Gitu ya. Nah yang general increase itu, semua karyawan naik sebesar nominal kenaikan, merata semua. Ya, ini yang disebut keadilan komutatif, ya, memberikan pada tiap orang bagian yang sama tanpa memandang jasa dan prestasinya ataupun posisinya, sama aja semua. General increase, ya. Tapi kemudian kami kombinasi dengan merit increase. Merit increase itulah kenaikan berbasis prestasi. Pertama, disediakan dulu budget oleh perusahaan, misalnya 3 atau 4% dari total nilai upah per departemen per bagian. Misalnya di departemen kita dilihat di daftar upah itu, total upah sebulan itu katakan 100 juta. Nah, ya udah dikasih 4%. Ya. Berarti kita punya budget 4 juta. 4 juta itulah yang kita gunakan untuk kita distribusikan, ya. Nah, kemudian atasan atau manajer melakukan penilaian kinerja, ya. Performance appraisal bisa berbasis KPI, ya. Nah, kalau ada KPI kan gampang, lebih gampang menilainya gitu ya. Bisa juga ditambahkan kan data di KPI ini adalah mengenai data-data kepegawaian seperti misalnya kehadiran, keterlambatan, kedisiplinan, ya. Nah, itu kan bisa masuk pelanggaran, itu kan bisa juga memberikan kontribusi penilaian. Kemudian dilakukan susunan ranking dari yang terbaik sampai yang terjelek, gitu ya, disusun ranking. Kemudian didistribusikan nilai nominal kenaikannya dengan prinsip distribusi normal, ya, kurva normal tadi, ya. Ya tidak menutup kemungkinan kalau kita punya A, B, C, D, E nilainya gitu, maka mungkin yang nilainya D dan E bisa saja nggak naik. Bisa nggak naik, ya. D dan E karena needs improvement bisa saja, ya. Sekalipun nanti juga dilihat tentang apakah dia dalam posisi underpaid atau tidak, gitu. Tapi kalau dia tidak dalam posisi underpaid itu nggak perlu naik, ya, nggak perlu naik. Dan pasti ini alokasi terbesar akan diberikan kepada yang pertama performance-nya sangat bagus dan dia belum mentok, jadi gaji dia belum mentok, dia sesuai dengan pakem yang tadi itu, ya. Nah ini, jadi saya menggunakan kombinasi antara general increase dengan merit increase. Gitu. Ya sekalipun pernah juga sih ada beberapa yang pernah merit increase-nya nggak dipakai. Pernah pada saat dulu waktu resesi itu kita mengalami kesulitan dana sehingga merit increase-nya dihilangkan. Yang penting pokoknya kewajibannya jalan dulu deh. Jadi lebih ke general increase dulu. Ya, pernah dilakukan seperti itu juga. Ya. Pernah juga dilakukan yang tadi, yang penting naik dulu ke UMK, nanti yang berikutnya ya adalah sedikit gitu ya, nilainya nggak terlalu besar. Ya.
Oke, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai merumuskan program insentif dan atau bonus. Ini big picture-nya simple aja. Program insentif atau bonus disusun sesuai kebutuhan peningkatan produktivitas pada proses bisnis. Kemudian program insentif atau bonus direkomendasikan kepada pengambil keputusan untuk mendapat persetujuan sesuai SOP. Nah, kembali SOP lagi ya. Jadi bagi kita yang memang SOP-nya belum ada, ya sebaiknya dibuat dulu gitu ya. Bagaimana hal-hal seperti ini tuh kita eksekusi ya. Program insentif atau bonus yang telah disetujui diterapkan sesuai SOP. Penerapan program insentif dan bonus dievaluasi untuk memastikan tujuan penerapannya tercapai atau tidak. Nah, ini bicara evaluasi, tentu kan yang mau kita evaluasi itu efektivitas. Penyesuaian upah maupun insentif bonus ini efektif atau tidaknya adalah produktivitas dan engagement ukurannya. Apakah meningkatkan kinerja atau tidak? Kemudian apakah meningkatkan engagement atau tidak? Ya, kalau bisa meningkatkan kinerja dan engagement, kita boleh bilang bahwa penyesuaian upah dan program insentif bonus ini cukup efektif. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa bedanya sih insentif versus bonus ini. Dari beberapa sumber saya kompilasi. Kita lihat dulu insentifnya. Insentif ditawarkan di awal. Insentif akan disebutkan kepada karyawan sebelum dia mulai kerja. Ya, sedangkan bonus diberikan kepada seseorang setelah tugas atau proyek tertentu diselesaikan oleh orang tersebut. Ya. Insentif bukanlah faktor kejutan. Insentif diberikan sebagai motivasi kepada tenaga kerja untuk menyelesaikan lebih banyak tugas dan membangun loyalitas kepada organisasi. Insentif dijamin untuk karyawan jika mereka menyelesaikan tugas. Jadi di awal kamu akan dapat tambahan ini jika gitu syarat dan ketentuan berlaku kan gitu ya. Kalau bonus biasanya diberikan sebagai kejutan. Jadi kalau secara guyon mas surprise gitu kan, tiba-tiba dapat gitu ya. Dapat durian runtuh gitu ya. Bonus diberikan secara acak atau di saat manajemen perusahaan memutuskan untuk memberikan bonus kepada karyawan. Jadi kelihatan insentif lebih mengikat karena di awal memang udah diobrolin, kalau bonus tidak mengikat. Dan biasanya bonus itu diberikan kalau perusahaannya untung. Kalau nggak untung mah boro-boro gitu ya. Insentif bisa menjadi bonus, tetapi bonus tidak bisa berfungsi sebagai insentif. Hal ini karena insentif bersifat melihat ke depan dan mendorong karyawan untuk melakukan tugas yang diberikan dengan baik. Sedangkan bonus adalah sesuatu yang hanya diberikan setelah tugas diselesaikan dan atasan berpikir bahwa individu telah melampaui targetnya sendiri. Nah, kemudian kita lihat ini skemanya, ya, baik insentif maupun bonus. Ya. Skema insentif dapat bervariasi dalam hal penghargaan yang diberikan, tapi biasanya diterapkan untuk mendorong karyawan agar bekerja menuju target. Banyak bisnis menggunakan skema insentif karyawan untuk menciptakan tingkat produktivitas tinggi, meningkatkan moral, ya, atau moral, dan mempertahankan karyawan. Secara umum ada dua jenis rencana insentif atau insentif plan, ya, yaitu rencana insentif individu dan rencana insentif grup atau kelompoknya. Seperti ilustrasi gambar ini, ada individu, ada kelompok kecil, kelompok besar gitu ya. Rencana insentif individu dapat berbasis waktu atau berbasis produksi atau berbasis output ya. Jadi ada waktu dan ada hasil gitu basisnya ya. Kemudian rencana insentif kelompok berbeda dengan individu. Ada rencana insentif kelompok yang mempengaruhi seluruh kelompok pekerja. Bisa aja satu departemen. Ya. Nah ini saya temukan referensi ternyata banyak sekali gitu ya konsep-konsep yang diberikan oleh para pakar. Ini semuanya ada berapa nih? 4 tambah 10 ya. 10 alternatif insentif plans. Ini terbagi dua, ada yang individual dan ada yang grup. Halsey, Rowan, dan seterusnya. Tapi intinya adalah kan tadi basisnya dua ya. Ada yang basis waktu dan ada basis output. Ya, termasuk juga di dalamnya kalau output itu ada yang berbasis cost efisiensi. Ya. Berapa banyak yang bisa dihemat ya. Tapi ya semua juga kembali ke output sebenarnya. Kalau outputnya lebih banyak, waktu yang dibutuhkannya tidak ditambah, ya berarti kan
lebih hemat gitu ya, lebih efisien sebenarnya. Itu bolak-balik sama saja sebenarnya. Mungkin ini yang secara historis paling dikenal itu Taylors. Taylors itu kan bapak manajemen ilmiah gitu ya. Frederick Winslow Taylor. Ya, dia bekerja di pabrik baja, melakukan suatu research, dan orang-orang teknik industri hafal betul dengan yang disebut studi gerak dan waktu ya, time and motion study. Ini mbahnya itu ini Taylors. Ya. Nah, dia punya yang disebut Peace Rate Plan. Ya. Jadi sebenarnya kalau secara populer itu mirip apa? Sistem upah borongan sebenarnya ya, yang disebut Peace Rate Plan. Ya. Penjelasannya ada di sini. Ini saya lewat ya, terlalu teknis. Ini kalau mau ini harus workshop tersendiri, tapi intinya kita punya beberapa alternatif gitu ya. Nah, ini mungkin bagian pentingnya ya. Karakteristik utama sistem insentif yang baik. Jadi ini apa ya? Kalau mau efektif harus seperti ini, gitu ya. Nilai standar operasi yang dibenarkan. Hal yang sama dapat dikembangkan dengan metode ilmiah dan studi waktu atau time study. Mengadopsi prosedur yang benar dan pengembangan keterampilan. Ya, jadi harus standarnya yang jelas ya dan sesuai kaidah ya. Tingkat atau kualitas cacat saat bekerja harus dikaitkan dengan sistem insentif. Upaya harus dilakukan untuk membuat insentif itu dibenarkan dan operator tidak boleh dibayar untuk kesalahan mereka. Ya, jadi kalau berbasis hasil pun ya, maka yang kita hitung itu yang memang tidak cacat. Kalau cacat berarti ya harus diperbaiki dulu, baru boleh dihitung. Gitu ya. Selain sistem insentif individu, insentif kelompok juga dapat diterapkan jika diperlukan. Harus ada mekanisme yang bebas kesalahan, tidak bias dan transparan untuk melacak kinerja masing-masing operator. Ya termasuk gangguan. Kalau di pabrik itu kan mati lampu, mesin rusak, ya apalagi boiler mati, genset mati. Yang kayak gitu-gitu itu kan secara prasyarat itu nggak boleh terjadi. Jadi benar-benar support sistemnya itu handal gitu. Kalau enggak itu nanti kinerja operatornya amburadul gitu. Ya karena tadi kan disebut ada kesalahan gitu, dalam mekanisme dan sistem pendukung. Sistem insentif harus dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi situasi win-win untuk manajemen dan tenaga kerja. Dan orang-orang harus merasa termotivasi saat bekerja dalam sistem tersebut. Ya, jangan justru kemudian merasa demotivasi. Misalnya apa? Misalnya karena targetnya itu nggak masuk akal, mission impossible. Maka boro-boro termotivasi, mereka mungkin akan mencibir, gitu ya. Katanya ini mah target orang gila, gitu ya. Nah, maka hal-hal yang kayak gitu kan harus dicegah jangan sampai terjadi. Sistem insentif harus lebih komprehensif dan mencakup faktor-faktor seperti kurva awal, kurva belajar, selama pergantian jenis produk, ya, faktor kehadiran dan kualitas. Kalau kami di manufaktur garment itu kan, kalau kami kan bikin dengan banyak model. Kalau ganti-ganti model itu kan kita harus memperhatikan proses belajar juga. Ya, ada satu waktu di mana orang belum bisa mencapai titik produktivitas yang optimal karena dia harus mempelajari dulu ini tipe produk baru, model baru. Jadi itu harus dipertimbangkan. Ya. Nah ini catatan penting gitu ya. Kalau kita bicara insentif dan bonus, insentif hanyalah salah satu motivator dan terkait langsung dengan produktivitas. Nah, jadi jangan kemudian ngerasa kalau kita udah punya sistem insentif semuanya pasti beres, belum tentu. Karena juga banyak faktor-faktor lain. Ya. Misalnya apa? Faktor lingkungan, faktor leadership, ya. Iklim organisasi, budaya perusahaan, itu juga berpengaruh. Jadi ya harus komprehensif. Ya. Nggak bisa hanya dengan insentif pasti beres, pasti bagus produktivitas. Nggak jaminan juga. Gitu. Harus sangat jelas bahwa seseorang mendapatkan insentif karena dia berkontribusi dalam peningkatan produktivitas dan pertumbuhan organisasi. Departemen Industrial Engineering, ya kalau di kami kan ada Industrial Engineering, mungkin di manufaktur lain juga sama ya. Atau fungsi lain yang berperan dalam analisa dan penetapan standar harus bekerja dalam merancang dan menerapkan mekanisme insentif yang berarti, yang mudah dipahami oleh operator dan didukung dengan baik oleh teknologi. Seseorang harus mengetahui logika bagaimana dia mendapatkan jumlah tertentu dan bagaimana dia bisa mencapai lebih. Di sini Industrial Engineering atau IE harus tampil sebagai uluran tangan guna memotivasi operator untuk berprestasi lebih dan menambah nilai bagi organisasi. Ya itu beberapa
catatan pentingnya. Sharing pengalaman. Nah, untuk insentif dan bonus itu, saya boleh sedikit sharing pengalaman. Saya bagi dua nih ya. Ada kelompok pemilik proses langsung, direct process owner, dan ada kelompok bukan proses langsung, ya, non direct process owner. Ya. Jadi kalau saya ambil contoh di sini, yang langsung itu siapa? Operator produksi misalnya. Ya. Operator produksi dari mulai bagian potong, bagian sewing, jahit, bagian finishing, gitu ya. Itu kan operator produksi. Ya, kita menggunakan piece rate system. Jadi mirip doktrinnya si Taylor tadi, itu piece rate, ya. Dengan klasifikasi skill level, ya. Dengan klasifikasi skill level. Jadi kan jenis-jenis pekerjaan teknis ini kan level skillnya itu beda-beda. Ada yang low skill, ada yang semi skill, ada yang skill. Itu kan kita kasih grade berbeda dengan tarif. Ya makin tinggi tuntutan skill itu kan pasti tarifnya harus lebih tinggi juga. Ya. Kemudian untuk marketing kita punya sales promotion yang ada di departemen store. Gitu ya. Digunakan insentif progresif. Progresif itu apa? Jadi kalau mencapai angka tertentu itu naik lagi itu tarifnya. Ya naik. Insentif progresif berdasarkan persentase pencapaian target. 90, 100, 110, 120, makin ketinggi itu kan angka insentifnya makin besar. Ya, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa orang akan semakin ingin mengejar, kalau mencapai sedikit lagi itu akan dapat lagi insentif yang lebih besar gitu karena progresif. Kemudian ada lagi sales reseller ya. Ini bukan di store tapi langsung bukan ke end customer tapi kepada toko-toko di daerah gitu ya. Ini menggunakan komisi non progresif. Nah, jadi kalau komisi itu kan sebenarnya adalah insentif khusus buat penjualan sebenarnya gitu ya. Komisi non progresif, sekian persen dari jumlah tagihan yang sudah dibayar. Jadi bukan dari yang dipesan oleh toko, ya karena kan belum tentu kemudian dibayar, ya atau mungkin malah ada retur, balik lagi barangnya sekian persen. Jadi dari jumlah tagihan yang sudah dibayar. Dan ini ada klasifikasi senioritas. Ya, mungkin pertimbangannya adalah yang lebih lama itu kan dinilai lebih loyal, sudah memberi kontribusi, sudah berjasa. Maka ada klasifikasi senioritas. Persentasenya sedikit lebih tinggi gitu ya kalau yang senior-senior. Ya. Nah, itu untuk direct process owner. Untuk yang non direct, nah, biasanya di awal tahun itu direksi menetapkan budget bonus sekian persen atau sekian rupiah untuk didistribusikan by job level dan performance level. Jadi kembali di sini kan ada penilaian dan ada distribusi. Ya. Kalau rumus distribusi itu yang lazim dipakai ada kurva distribusi normal sebenarnya ya kurva lonceng itu yang biasa dipakai. Ini referensi-referensi bagi rekan-rekan yang ingin lebih memperdalam silahkan diklik aja, ada penjelasan-penjelasan yang lebih jauh. Ya. Saya kira itu aja sebagai pemancing diskusi. Saya kembalikan ke Pak Sulwan. Terima kasih Pak. Silakan. Baik Pak Dadang, luar biasa, rinci, jelas, terukur, berbasis ilmu dan pengalaman empiris. Saya sudah banyak catatan Pak Dadang, tapi tentunya ini prioritasnya nanti adalah pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan janji kita adalah yang sudah terakomodasi oleh Pak Dadang. Namun sebelumnya saya mengingatkan, barangkali saya lupa, maaf, kita foto bersama dan absensi Pak Dadang mungkin mohon di linknya nanti dimasukkan ke sana ke chat. Dan sekarang barangkali dipoto bersama dulu Pak Dadang. Oh, link daftar hadirnya belum ada ya, Pak? Ya, daftar hadirnya belum ada. Atau saya masukin dulu daftar hadirnya? Ya, boleh. Bentar, Pak ya.
Di chat ya, saya masukkan ya. Ya. Nah, silakan. Oke. Untuk daftar hadirnya. Silakan daftar hadirnya diisi dulu, teman-teman. Dan langsung kita buka videonya. Kita foto bersama dulu nih. Ada 7 halaman Pak Dadang nih. 7 halaman ya, berarti 7 kali 25. Luar biasa ini. 160 ini, ada 160. Ya, luar biasa. Baik, saya akan ambil screenshot ya. Silakan mau pakai gaya apa. Oh, ada Prof. Maman nih, terima kasih sudah bergabung. Wah, ini senior kita nih hadir juga nih. Baik, ini kode kompetensi ya. Oke, halaman 1. Cheese. Masuk halaman 2 sekarang. Silakan bergaya. Halaman 3. Halaman 4. Halaman 5. Halaman 6. Terakhir nih halaman 7. Oke, terima kasih rekan-rekan. Baik. Terima kasih Pak Dadang. Ya. Semua wajah ganteng cantiknya sudah ada di database Pak Dadang nanti. Baik, Pak Dadang, seperti saya sebutkan, saya sudah mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan presentasi Pak Dadang tadi. Saya mencatat ada merit rating, equal paper, equal job, ada masalah salary survey, critical position, tangible dan intangible, bonus, dan lain sebagainya. Namun kita sepakat, kita prioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dulu di linknya Pak Dadang kemarin yang 94 itu. Ini barangkali perlu banyak waktu juga. Kami persilakan Pak Dadang untuk langsung saja. Baik. Ya, sebenarnya mungkin sebagian besar secara kolektif tercover oleh presentasi tadi. Ya. Cuma ada yang belum saya tadi ceritain. Betul. Ada yang tanya soal komponen, Pak ya. Komponen. Betul. Oh, ini ada yang screen sharing ya. Oke, saya lanjut. Yaitu tentang komponen. Jadi kalau penyesuaian itu, nanti itu masuknya ke pos yang mana? Itu pertanyaannya. Pada umumnya penyesuaian gaji itu masuknya ke gaji pokok. Pada umumnya. Jadi kalau kita bicara mau merubah struktur skala upah, ya kita katakan punya berapa grade, misalnya 10 grade. Ada angka-angka tuh di situ. Ya. Nah, itu angka-angkanya yang bergerak gitu ya. Dan itu angka-angka itu lazimnya adalah gaji pokok. Jadi masuknya ke sana. Kalau mengenai tunjangan jabatan itu bisa saja. Karena kan untuk mereka yang punya jabatan struktural dan spesialis itu kan ada tunjangan, ya, masuk tunjangan fungsional. Itu di luar struktur skala upah. Itu apakah mau dirubah juga sekarang atau tidak ya tergantung profilnya.
ya, itu bisa saja tidak dulu. Jadi kita menggarap dulu dari sisi gaji pokok saja, gitu ya. Postingannya di situ. Ya. Sedangkan yang namanya bonus atau insentif itu di luar skala gaji, di luar job grading itu tersendiri. Dan sifatnya kan itu variabel. Variabel. Kalau gaji itu kan sifatnya fix. Ya, karena melekat terus itu. Jadi pada saat kita naikin gaji orang tuh nempel terus itu seumur dia kerja, gitu ya. Ya, tunjangan jabatan bisa diubah, gitu ya. Tapi lazimnya memang harus mengikuti juga. Gitu ya. Cuma kalau reward termasuk insentif bonus itu adalah tersendiri dan sifatnya memang variabel. Ya. Bahkan kalau kaitan dengan pandemi ini, karena ada juga pertanyaan soal kaitan pandemi. Pandemi ini bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak itu membuat sistem insentif dan bonusnya itu amburadul gitu. Ya. Kenapa? Karena pertumbuhan pun semua minus gitu. Jadi yang namanya KPI itu sudah harus direvisi. Tetapi revisinya ke angka berapa pun banyak yang bingung. Karena sangat unpredictable gitu. Ya kan? Cok, sekarang aja nih. Kemarin kan kita mulai pandemi itu Maret ya, Pak. Maret 2020. Sekarang sebentar lagi udah Maret, udah hampir setahun gitu. Kondisinya apakah sudah membaik? Belum. Jadi saya boleh pastikan ini khususnya perusahaan yang terdampak, seperti di tempat saya juga terdampak, maka target-target KPI, kemudian penilaian-penilaian untuk bonus terutama ya, itu boleh dibilang itu ditunda, nggak bisa dieksekusi. Karena dalam situasi yang benar-benar tidak normal. Tidak normal bukan tidak normal atas, tapi tidak normal bawah, gitu ya kalau kurva itu. Jadi mungkin itu yang saya tambahkan dari sekian banyak yang masuk. Ya, demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada beberapa catatan yang bertanya pada Dadang yang di luar itu. Pertama tentang putus-putus Pak suaranya Pak. Boleh diulang Pak. Udah kedengaran? Masih putus-putus Pak. Boleh coba diulang Pak. Loh, kenapa ya? Oke. Mungkin akses. Salary survey apakah bagaimana bisa diterapkannya gitu. Ini dari Pak Hidayat. Ya. Salary survey. Ya, jadi tinggal dirujuk saja. Ya. Angka minimum maksimumnya masuk enggak. Kalau pengalaman saya begini Pak. Pengalaman saya ya. Saya merujuk misalnya ke salary survey-nya Kelly atau Jobstreet. Tapi saya tahu mereka lebih banyak surveinya di wilayah Jabodetabek. Dan itu pada perusahaan-perusahaan menengah besar. Ya kami menengah lah ya. Dengan karyawan total 10.000 menengah. Tapi kami di Bandung. Maka pertama-tama saya melakukan downgrade dari sisi angka. Dari sisi angka. Terutama dari persentase selisih besaran UMK. Bandingkan saja DKI dengan Bandung berapa. Saya downgrade dulu angkanya Pak. Tek, ke bawah. Ya. Sehingga lebih realistis untuk Bandung Raya. Gitu. Baru bisa dipakai. Jadi pertama-tama advice saya itu adalah lakukan dulu adjustment dengan lokasi. Ya. Kalau untuk Pangandaran, ceritanya lain lagi Pak. Banjar, Pangandaran. UMK-nya terendah itu. Ke Jawa Barat. Kalau terendah se-Indonesia itu misalnya Kabupaten Banyumas gitu. Ya, Jawa Tengah. Gitu kan? Harus lakukan downgrade dulu supaya matching, sinkron dengan kondisi setempat. Ya, minimum maksimumnya disesuaikan. Ya. Baru kita bisa pakai sebagai rujukan. Ya. Karena kalau yang ideal tuh begini, Pak. Ini kan yang gratisan, Pak, salary survey-nya. Kalau sekelasnya Johnson & Johnson mau beli itu pasti
bayar konsultan, betul nggak? Ya. Beli data. Gitu. Ini kan yang gratisan. Ini yang harus dipahami nih. Nggak bisa terlalu banyak berharap untuk yang gratisan. Gitu Ya. ya. Jadi kita harus olah lagi, gitu kan? Betul. Olah lagi datanya. Harus mengerti posisi kita ada di mana, UMK berapa. Sedangkan itu survei dilakukannya di mana. Lakukan dulu adjustment, baru bisa dipakai, Pak. Jadi kalau saya yang penting angka kami ini masih masuk di angka setempat. Maka kan prinsip salary survei itu kan sebenarnya begini. Sekelas, sejenis, sewilayah. Nah, itu. Sekelas, sejenis, sewilayah. Baru itu valid. Kalau enggak, takutnya ketinggian, Pak. Oke. Saya ambil contoh nih. Kelly salary survey atau salary guide itu, Pak. Gaji direktur SDM, Pak, bisa di atas 100 juta sebulan. Jadi sedih, Pak. Lihat salary survei kayak gitu jadi apa ya? Jadi minder gitu. Waduh. Orang teh letik pisan dibayar di gaji. Ya. Akhirnya ditutup lagi gitu. Tapi harus tahu diri lah. Tahu dirinya apa? Ya kita ada di mana? Ya, kelas perusahaan kita. Dan tidak semua industri itu kan punya kapasitas untuk membayar mahal gitu ya. Demikian, Mas Iwan. Boleh nambah Pak Dadang? Ya. Hah? Boleh Pak. Silakan. Boleh nambah dikit tentang Oke. Ya. Mungkin saya hanya menambah saja kalau ini menurut pengalaman. Ya. Saya biasanya ada beberapa salary survei. Yang pertama adalah perusahaan yang sejenis. Ya, perusahaan asing yang sejenis, umpamanya sama-sama PMA Amerika. Biasanya kita mengadakan kerjasama dengan Pfizer, dengan PNJ, dengan segala itu kita rutin mengadakan salary survei. Yang kedua, sama-sama perusahaan asing apapun itu perusahaannya. Yang ketiga, ini kita seperti tadi Pak Dadang, kita menggunakan lembaga salary survey. Ada High, ada Kelly, ada Quadrant, dan lain sebagainya. Nanti kita diolah. Dan untuk karena kita beroperasi di seluruh Indonesia, kita juga menggunakan sistem zona. Ya, zona. Kita kalau sistem zona itu melihat dari Badan Pusat Statistik. Batam itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan Malang atau dengan Surabaya. Jadi dalam equal pay per equal job di sini barangkali berkaitan juga dengan zona. Ya. Dalam jabatan yang sama, orang yang di Surabaya dan kerja di Batam tuh jauh di Batam jauh lebih mendapatkan lebih tinggi. Seperti itu barangkali. Faktor biaya hidup ya. Cost of living. Betul, cost of living-nya nanti itu ke kompensasinya juga. Dan nanti itu bisa kalau orang Batam pindah ke Surabaya ya otomatis mengikuti Surabaya gitu. Yeah. Pada akhirnya sama saja mereka itu dalam membelanjakan itu. Yang paling tinggi itu adalah Batam, Kalimantan, dan Papua. Yeah. Biasanya begitu. Itu aja tambahannya. Selanjutnya barangkali ini ada pertanyaan juga. Ya, itu sudah dijawab tadi mendapatkan gaji data gaji eksternal dari siapa ini Bu atau Pak Rifki ya, itu tadi sudah dijawab ini. Ya. Pak Didin menanyakan tentang RPP upah, sudah ada gambaran Pak Dadang katanya. RPP upah ya. Ya. Kemarin itu ada kajian itu dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Upah itu tidak terlalu banyak perubahan signifikan. Jadi ya masih status quo gitu. Ya. Cuma yang hilang itu adalah mengenai ada beberapa yang semula diwajibkan jadi tidak wajib. Ya. Misalnya upah minimum sektor gitu. Jadi kelihatannya juga pemerintah berkeinginan supaya aturan pengupahan ini lebih business friendly gitu keseluruhannya. Jangan bikin banyak perusahaan pusing gitu ya. Ya sekarang yang terjadi kenapa relokasi Pak? Dari kawasan Jabodetabek, Karawang atau mungkin bagian Bandung itu relokasi karena udah nggak tahan. Ya. Itu kan apalagi seperti Karawang itu kan yang itu anomali Pak.
anomali karena kok bisa sih lebih tinggi dari Jakarta gitu kan, sejak kapan biaya hidup di Karawang lebih tinggi dari Jakarta? Karena penting untuk dipilih nanti. Betul, karena selama ini penetapan UMK ini banyak diganggu oleh faktor politis pilkada. Ya. Ya, jadi kita tahu lah. Jadi Betul. kalau saya kandidat itu kan saya kasih janji, udah pilih saya deh nanti UMK-nya saya gedein kan begitu, ya kan jadi bikin kacau itu. Ya, saya melihat intinya kalau untuk pengupahan, terutama kaitan upah minimum itu dibuat supaya lebih ramah terhadap pengusaha. Betul. Pertama untuk penetapan upah sektor, ya sektor. Kedua adalah diberi satu peluang untuk upah UMKM, Pak. UMKM. Kalau kemarin itu kan pukul rata tuh. Betul. Mau dia itu kelas kaki 5, UMKM, mau perusahaan sekelas Freeport, sama semua, pukul rata semua. Yang kasihan kan, ya cobalah kalau kita main aja ke pasar baru gitu. Itu yang namanya orang yang kerja di tenan-tenan itu berapa sih gajinya? Ya. Atau pembantu rumah tangga? Idealnya kan pembantu rumah tangga juga dapat upah minimum. Gitu. Betul. Ya kan? Jadi dibikin itu ada rasio tertentu kalkulasi. Jadi untuk UMKM itu ya sekian persen dari kebutuhan hidup layak. Ya. Tidak harus upah minimum. Ya. Baik. Itu kalau kaitan dengan RPP pengupahan. Tapi ini masih RPP loh. Ini deadline-nya 2 Februari loh. Ini lagi nunggu-nunggu ya diteken lah gitu ya. Ya, 3 bulan kan? Setelah ditandatangan pada 2 November kemarin kan begitu. Ya. Ya. Sebenarnya yang krusial kalau di sektor saya Pak, kaitan dengan Betul. 4 RPP itu yang kemarin dibahas. Yang memberatkan Pak, ada yang memberatkan. Yang habis kontrak mesti dikasih kompensasi Pak. Yang habis kontrak mesti dikasih kompensasi sesuai masa kerja. Kalau 1 tahun 1 bulan upah, 2 tahun 2 bulan upah, ada rumusnya sesuai jumlah bulan. Kalau baru 3 bulan, 3/12 Pak. Itu yang memberatkan. Proporsional. Betul. Ya. Yang agak meringankan ada Pak. Yang agak meringankan itu untuk pesangon Pak. Kompensasi PHK ya. Jadi uang penggantian hak tambahan yang 15% itu hilang Pak. Hilang yang 15%. Ya. Ya lumayannya didiskon 15%. Kemudian untuk PHK karena kesalahan. Misalnya karyawan melanggar loh Pak. SP1, SP2, SP3 kan gitu. Kemudian PHK kan. Nah, kalau yang berlaku di Undang-Undang 13 itu kan bayar 1 kali ketentuan. Nah, di RPP yang baru itu didiskon jadi setengah, Pak. Setengah kali ketentuan. Jadi ada variasi. Dulu mah kan cuma ada 1 dan 2 kali, kan gitu ya. 1 dan 2 kali. Itu nanti ada yang setengah kali dan ada 3/4 kali, Pak. Oh ini mah mesti webinar khusus yang bahas ini. Saya nanti ngabisin pertanyaan yang lain. Ini mesti dibuka lagi webinar khusus. Mangga terakhir. Ya. Baik. Teman-teman barangkali ada yang bisa langsung bertanya, bisa langsung saja dengan raise hand. Boleh. Pertanyaannya singkat, jelas dan to the point. Silakan. Mau sharing juga boleh, mau sharing. Kita beberapa. Ya, silakan. Raise hand. Ada dari siapa ini belum ya? Ada yang raise hand? Mesti ditunjuk Pak ini mah. Kayaknya Pak Hidayat harus nih. Harus sharing nih. Pak Hidayat tadi sudah bertanya, silakan Pak Hidayat. Mangga, Pak. Gimana ini? Koneksinya? Ada gangguan?
itu kayaknya nggak bisa langsung dibaca begitu aja. Ya, nggak, harus diolah. Ya harus diolah. Nah maksudnya diolah ini ada tools tersendiri gitu. Jadi ada apa kayak tools enkripsi lah, enkripsi gitu lah. Jadi angka-angka yang kita download itu nanti ditranslate lagi dengan toolsnya, baru mendapatkan angka yang sebenarnya. Bahkan dengan pembagian bonusnya bagaimana, insentifnya bagaimana. Nah itu dulu kalau saya ikut di Mercer, tapi itu udah lama lagi. Nah apakah sekarang ini udah seperti Pak Dadang bilang kan, itu kan kalau disurvei hasil investasi perusahaan-perusahaan besar dengan nilai besar. Masa iya sih hasilnya dipublikasikan gratis gitu kan? Kan saat ini kan kemana ada makan siang gratis istilahnya kan? Ya. Nah gitu. Jadi apakah bisa langsung dipakai begitu Pak? Ya. Karena setahu saya dulu itu harus ada alat penerjemahnya lagi. Begitu Pak Dadang. Ya. Pak Dadang? Kayaknya offline ya Pak Dadang ya. Nah, Pak Dadang belum ada suara. Belum ada suara Pak Dadang. Ya Pak Dadang. Suaranya nggak ada Pak. Nggak ada suara. Pak Ari Yanuar ini hostnya bisa dibantu? Harus di-mute dulu katanya sama hostnya nih. Harus di-mute dulu sama hostnya, baru dibuka kembali ini. Hostnya udah pindah nih. Baik. Nah, hostnya harus di-switch katanya ke Pak Dadang. Mungkin ini hostnya lagi keluar atau apa suara saya kedengar, Pak Hidayat? Suara saya kedengar? Suara saya kedengar? Ada? Oke. Sebelum Pak Dadang nanti ada suara, saya barangkali itu sepakat dengan Pak Hidayat tadi. Cuman biasanya kalau di antara perusahaan, salah survei itu menggunakan kode Pak perusahaannya. Kode A, B, C, D. Jadi kita tidak tahu perusahaan mana ini. Tapi wajib menyampaikan data yang valid, yang benar. Kita sudah saling mempercayai, biasanya kayak dengan Unilever, dengan P&G, dengan Pfizer, dengan macam-macam perusahaan. Itu nanti itu ngasih kode. Johnson A, ininya B, ininya C, D. Nanti kita tukar hanya dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Jadi kita tidak tahu bahwa ini perusahaan mana gitu. Lantas kita olah kembali, disesuaikan gitu. Itu barangkali yang biasa kita lakukan. Terus ini sebelum Pak Dadang juga ada suara dalam hal
Halo? Gimana? Bisa kedengaran? Bisa ya? Pak Suluan, silakan Pak. Ya, oke. Ya. Ya, mohon maaf. Kerusakan bukan pada TV Anda. Ya. Baik. Pak Dadang tadi sudah kita discuss di sementara Pak Dadang ada gangguan teknis. Kita punya waktu 15 menit lagi. Barangkali masih ada yang ingin diskusi atau bertanya? Silakan. Pak Dolar ada? Pak. Pak Beni. Mengapa? Oke. Silakan. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya mau nanya Pak, kalau dalam komponen upah, uang makan transport itu Pak, Ya. apakah menjadi objek pajak juga Pak? PPh 21 atau misalnya potongan BPJS itu dihitung juga dari uang makan transport yang dibayarkan berdasarkan kehadiran ya Pak ya? Terus. Kan itu kan variasi, jadi kan tergantung karyawan hadir atau tidak itu. Kalau tidak hadir kan biasanya dipotong Pak. Nah itu dalam menghitung pajak atau menghitung besaran BPJS yang mesti dibayarkan itu apa termasuk dihitung juga sebagai komponen upah Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Sofan. Ya, Mangga Pak Dadang langsung aja. Mbak Beni. Untuk keperluan BPJS dan keperluan pajak itu ada perbedaan, Pak, itu. Kalau untuk BPJS itu adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Ya. Sedangkan makan transport itu kan tidak tetap, Pak. Jadi itu tidak masuk ke dalam pelaporan upah ke BPJS. Gitu. Namun kalau kaitan PPh 21, jadi ketentuan perpajakan ini mengharuskan semua pendapatan masuk. Baik yang sifatnya teratur maupun tidak. Baik yang sifatnya tetap atau tidak tetap. Harus dimasukkan. Terutama yang muncul pada slip. Nah, karena kan nanti koneksinya ke slip upah, Pak, ke daftar upah. Kalaupun mau dikeluarkan, jangan muncul di slip. Misalnya dalam bentuk natura. Kalau dalam bentuk catering, kan masuknya itu dalam tagihan ke perusahaan, ya kan? Tidak muncul pada slip. Karena hubungan nanti ke laporan perpajakan itu kan dari slip. Ya. Karena akan muncul potongannya berapanya kan di slip gitu. PPh 21 potong berapa? Itu kan dari total bruto, Pak, yang ada di situ. Ya. Jadi yang muncul pada slip upah itu akan dikenakan PPh. Kalau kita mempertimbangkan ini kan sifatnya variabel, kaitan dengan operasional, misalnya, mestinya jangan muncul di slip. Jangan muncul di slip. Jadi artinya tidak kita laporkan sebagai pendapatan karyawan, gitu. Ya. Nah, masukkan aja pada itu biaya operasional, Pak. Biaya operasional, kayak kalau transport itu kan, ya kalau antar jemput kan enggak ya. Nggak ada uang transport. Tapi kalau muncul di slip, kena. Kuncinya slip upah, Pak. Di slip upahnya mau dimunculin atau tidak. Ya. Kalau BPJS, sekalipun itu di dalam komponen di slip upahnya banyak, tapi kan tetap kalau BPJS lihatnya adalah yang pokok sama tetap itu aja. Kalau yang lain kan variabel. Uang makan, uang transport, misalnya. Kan variabel. Kalau orangnya absen seminggu gitu, kan nggak dapat, ya kan nggak dapat, ya. Gitu. Demikian Pak Beni, ya. Baik. Ini Pak Dadang ada lagi ada lagi gimana Pak? Ada nih di cas ini ada nih Pak Kosasi Ya. Tentang alokasi biaya kos perusahaan untuk pasca kerja karyawan atau purna jabatan. Bagi yang berjabatan sehingga ada pesangon imbalan pasca kerja atau pensiun, bagaimana dasar acuan
penentuan dalam pertemuan tersebut? Ya, itu dalam standar akuntansi itu ada itu dan diwajibkan. Tapi prakteknya ini yang jadi soal. Apakah untuk bayar pesangon itu kan perusahaan betul-betul mengalokasikan dana? Ya. Dalam satu kantong begitu. Semacam apa ya? Budget gitu ya. Jadi udah disediain gitu, dikumpulin itu dananya. Nanti kalau karyawan pensiun ini dananya ada gitu. Ya, itu hukumnya wajib dan yang saya tahu ya dari rekan saya di finance itu, di accounting, itu juga menjadi satu syarat untuk penilaian akuntan publik, Pak. Bahwa apakah laporan keuangannya dinilai memenuhi syarat atau tidak. Harus ada unsur itu. Ya. Kalau enggak nanti nilainya berkurang gitu. Hasil audit akuntan publiknya. Jadi setahu saya memang itu wajib dan harus dilakukan. Perusahaan harus nabung sejumlah dana ya, untuk bayar pesangon karyawan. Demikian, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada, saya lihat Pak Beni sudah akan mengajukan pertanyaan itu. Ada lagi, Pak? Silakan Pak Beni. Pak Beni. Jadi yang UMT tadi, uang makan transport tadi, kalau kita masukkan sebagai biaya operasional, kita bayar dalam bentuk bukan natural, dalam bentuk uang bisa ada, Pak? Tinggal nanti di dalam pelaporan, Pak, sebenarnya. Karena yang nerimanya karyawan. Itu yang jadi masalah, Pak. Yang nerima karyawan. Memang kalau misalnya bahwa kita tidak memecah-mecah pendapatan karyawan dalam beberapa slip, semuanya terkumpul dalam satu slip, ya mestinya terhimpun di situ semua, Pak. Tinggal nanti ini mengenai rekonsiliasi laporan, Pak, perpajakannya secara badan hukumnya nanti. Itu nanti dianggap bukan merupakan pendapatan karyawan kan, Pak? Ya supaya nggak kena PPh. Ya. Ya. Tapi kalau aturan dasarnya ya masuk semua gitu. Kalau pajak itu kan pengennya maksimal, Pak. Semua yang diterima karyawan ya, itu pengen kena PPh gitu. Ya. Jadi kebutuhan untuk BPJS beda lagi. BPJS kan cuma tanya yang tetap aja, yang nggak tetap ya nggak usah dimasukkan. Ya. Demikian, Pak. Baik. Satu lagi Pak Dadang ini tentang kompensasi dan benefit karyawan borongan di perkebunan. Seperti level penyadap karet yang berpatokan dengan HPP perusahaan. Ini dari Pak Agung nih. Ya, ya mirip saja pada industri manapun. Kalau kami di aparel itu kan kami mengandalkan data time study, Pak. Ya mungkin kalau di perkebunan mesti di time study kalau metik daun teh itu output berapa ya, dalam 1 jam kayak gitu ya, bikin standar gitu. Dan prinsipnya sama, yang beda kan cuma produk ya. Produk yang satu produknya baju, yang satu produknya adalah produk teh gitu ya atau kopi misalnya. Jadi kalau secara ilmu manajemen produksi atau teknik industri itu kan basisnya time study, Pak. Time study, tetapi untuk penentuan angkanya rujukannya kepada upah minimum. Upah minimum. Yang jadi soal itu kan begini, Pak, ada beberapa industri gitu ya, yang dari sisi kemampuan finansialnya itu kalau harus merujuk kepada upah minimum itu terlalu berat, Pak. Ya, terlalu berat. Makanya kemarin di Cipta Kerja ini kan diberi satu channel gitu ya, bahwa UMKM itu dibolehkan lebih rendah dari UMK gitu. Ya. Tetapi ada aturannya. Minimal sekian persen dari kebutuhan hidup layak. Ya. Jadi kalau perkebunan saya nggak tahu kalau ukuran perkebunannya gede mestinya mampu ya gitu. Ya. Tapi karena sering berada di daerah bukan metropolitan, biasanya kan lebih rendah cost of living-nya gitu. Jadi mestinya masuk. Demikian, Pak. Baik. Ini waktu 5 menit lagi, barangkali masih banyak pertanyaan-pertanyaan, ada beberapa catatan. Insya Allah nanti kalau tidak terjawab di sini, Pak Dadang akan menjawab di WA Group. Ya, ada yang bertanya tentang upah sundulan untuk dosen dari
Bu Chandra dari ASMTB itu gimana penerapannya itu untuk apa? Apakah mau dijawab sekarang, Pak Dadang? Rumus tadi aja dipakai langsung. Rumus tadi aja, Bu Chandra. Ya. Gitu ya. Dibikin dulu by grade gitu ya, karena ada dosen, asisten dosen, ada panitia, ada pembina gitu ya. Betul. Ada grading, Bu Chandra ya. Posisi sekarang seperti apa? Angka minimum maksimal. Ya. Tinggal nanti policy-nya, Bu Chandra mau bikin plafon berapa yang batas atasnya itu. Ya. Kalau untuk batas bawah itu kan UMK setempat, Pak. Ini. Ya. Demikian. Oke. Baik. Saya punya catatan sedikit, Pak Dadang. Mangga. Selain tadi saya bilang ada masalah welfare job, supir direksi dengan supir itu di mana kita letak karena siapa yang dibawanya, juga ada biasanya di perusahaan itu ada yang tidak terjangkau dengan rumus-rumus tadi. Biasanya kalau di saya disebutnya critical position. Kalau di pabrik rokok itu orang yang kerjanya mencium tembakau. Nggak punggung jobnya, tapi gajinya bisa lebih gede dari manajer itu. Karena mungkin pendidikannya cuma SD, bahkan tidak tamat SD, tapi dia orang yang paling dekat direksi. Karena dia yang menentukan dengan penciuman kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Itu di rumus Pak Dadang itu tidak ada itu. Dan ini kita sudah diakui. Biasanya kalau di perusahaan kami itu critical position itu di QA atau quality assurance, ya. Orang yang bisa menentukan apakah produk ini bisa keluar atau tidak, bisa dijual atau tidak. Dialah yang penentu terakhir. Nah, ini dia bukan level manager, tetapi fasilitasnya bisa sama dengan atau bisa lebih tinggi dari fasilitas manajer. Karena masalah posisi tadi. Tapi yang paling jelas seperti tadi contohnya di perusahaan rokok. Orang yang tukang mencium kelas tembakau itu nggak bisa dengan laboratorium, dengan alat modern, tapi dengan begini, kelas A, ini kelas B, ini untuk apa, ini untuk ini, begitu. Itu barangkali sebagai tambahan. Baik, Pak Dadang ada closing statement? Ya, poin penting sebenarnya adalah yang pertama, mau pakai jurus apapun penyesuaian upah itu, ya, kalau perusahaannya dalam keadaan kesulitan keuangan, apalagi masa pandemi seperti ini, maka itu sulit untuk dalam penerapan, gitu kan? Jadi orang seperti saya adalah yang mempertimbangkan dan memberi rekomendasi dari sisi konsep dan kaidah-kaidah ketenagakerjaan atau SDM. Tapi pada saat eksekusinya kembali kepada kondisi keuangan perusahaan. Dan itu terwakili oleh kesanggupan menetapkan budget, gitu ya. Jadi ya justru prasyaratnya ini bisa kita laksanakan itu kalau kondisi perusahaan memungkinkan. Maka dari itu ini perlu ada awareness dari semua orang, gitu ya, bahwa kalau kita sama-sama memperjuangkan perusahaan sehat, maka semua hal yang memang harusnya diterima oleh karyawan, insya Allah bisa dieksekusi. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, ya, nggak hanya cukup bahwa kita memahami ilmu pengupahan dengan baik, gitu ya, tetapi budaya produktivitasnya nggak dibangun, gitu ya. Betul. Budaya produktivitas dan budaya profesionalnya harus dibangun, termasuk engagement, komitmen, dan rasa ikut memiliki. Itu yang harus dibangun. Supaya apa? Jangan sampai nanti terjebak dalam rebutan kue. Betul. Ya. Yang harus dilakukan adalah hayu sama-sama memperbesar kue. Gitu kan? Memperbesar kue. Kalau kuenya gede mah gampang ya. Bagi-baginya enak gitu ya, mau dibagi satu RT juga ada kuenya banyak gitu ya. Tapi kalau kuenya kecil ya cuma ribut mulu kan gitu ya. Jadi saya kira ini perlu. Jadi menangani ini harus komprehensif ya. Rekan semua tidak bisa hanya dari sisi teknis, manajemen, kompensasi dan lain-lain. Demikian mungkin catatan pentingnya itu, Pak. Ya. Baik, Pak Dadang, terima kasih. Saya hanya menambah saja dari presentasi Pak Dadang, berikut ada tanya jawab tadi. Saya mencatat ada 4 hal dalam kompensasi and benefit. Yang pertama, karena kompensasi and benefit itu bukan hanya untuk karyawan kita
upah minimum dan segala macam, tapi juga untuk secara total keseluruhan karyawan. Yang pertama, buat rencana strategis perusahaan jangka panjang. Betul. Yang bisa juga menghitung bagaimana masa depan perusahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, lakukan agar mengetahui nilai pasar dengan salary survei dan lain sebagainya. Karena akan menentukan juga perusahaan bisa mempertahankan karyawan atau tidak. Yang ketiga, perhatikan keberagaman angkatan kerja dan preferensi benefit. Orang yang sudah berusia lanjut beda dengan orang yang sudah muda, yang masih muda kebutuhannya. Dan yang keempat, barusan aja Pak Dadang bilang, saya mungkin menyebutnya adalah strategi kompensasi yang integratif. Ya. Jadi semua hal saling berkaitan. Tidak bisa berdiri sendiri. Karena itu masalah kompensasi and benefit adalah sesuatu yang sangat-sangat krusial yang bisa menentukan perusahaan. Saya kira itu hal-hal yang sudah disampaikan Pak Dadang. Sekali lagi terima kasih Pak Dadang sudah sharing ilmunya yang luar biasa, yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Sama-sama kita menyisihkan hari libur kita untuk menambah ilmu dan pengetahuan yang diinfakkan oleh Pak Dadang. Semoga infak ilmu Pak Dadang ini bermanfaat buat Pak Dadang khususnya, dengan berpahala, dan kita buat semua. Insya Allah kita ketemu di seri yang akan datang dengan tetap pembicaranya Pak Dadang yang luar biasa. Terima kasih, selamat berlibur, selamat safety health. Tetap kita jangan lupa pesan Ibu dengan 3M. Sekarang PKM tetap diperpanjang sampai dengan Februari. Jadi kata Ibu, diam saja di rumah lebih baik. Terima kasih Pak Dadang dan terima kasih kepada semua. Selamat siang, selamat berlibur. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar yang akan datang. Terima kasih. Sehat selalu buat semua. Sampai ketemu.